Kalau Jawa hanya dipahami sebatas Pulau Jawa atau suku bangsa, jagat ini akan rusak. Begitupun jika Islam, Hindu, Kristen, Buddha hanya dipahami sebatas kelompok golongan agama organisasi. Dunia bukannya akan agama, tapi justru akan menjadi gama. Nah, maka ke depannya ini, dan ini sudah dan sedang terjadi, kebangkitan spiritual di Nusantara. Banyak orang lintas kelompok dan lintas golongan mulai memiliki kesadaran-kesadaran budi. Maka ini juga disebut sebagai kebangkitan agama budi. Islam akan menjadi Islam yang hakikat. Kristen akan menjadi Kristen yang hakikat. Hindu akan menjadi Hindu yang hakikat. Buddha akan menjadi Buddha yang hakikat. Jawa akan menjadi Jawa yang hakikat. Inilah kebangkitan agama budi. Halo semuanya, jumpa lagi bersamaku, salah satu saudaramu yang sudah terkenal di dunia dan di akhirat. Oke sahabat-sahabat, langsung aja pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan. Jadi ceritanya begini. Beberapa hari yang lalu saya membuat video tentang agama. Ya, ada orang yang bertanya tentang agama apa yang paling benar. Kemudian saya sudah jawab melalui suatu video bahwa semua agama, jika dipahami dengan benar secara substansi, maka bisa dikatakan semua agama itu benar. Juga sekitar 1-2 hari yang lalu saya juga membuat video tentang wawancara saya dengan Gus Firman, ya, salah satu pengasuh pondok pesantren Rock and Roll dari Yogyakarta. Dan di video itu Gus Firman juga menyampaikan hal bahwa semua agama itu benar. Kemudian menyikapi video itu ada komentar-komentar, banyak komentar ya. Dan ada salah satu komentator yang mengatakan bahwa masa sih semua agama benar? Bahkan ada komentar yang nyinyir kepada pernyataan Gus Firman. Ketika Gus Firman mengatakan bahwa semua agama itu benar, kemudian orang itu mengatakan, waduh Gus, masa semua agama benar? Kasihan santrinya. Statement itu mengatakan bahwa kasihan santrinya gara-gara Gus Firman mengatakan semua agama benar. Dianggap ajaran dari Gus Firman ini sesat. Jadi kasihan santrinya. Kira-kira begitu. Oke sahabat-sahabat, tanpa wasting time saya akan langsung jawab ya. Sahabat-sahabatku, sudah pasti kalau Anda memahami makna hakikat dan makna substansi dari agama, Anda baru bisa paham bahwa memang semua agama itu pasti benar. Sekali lagi, saya tegaskan. Kalau Anda betul-betul sudah memahami makna hakikat dan substansi, makna yang paling asli tentang agama, A dan gama, maka disebutnya agama. Nah, kalau Anda sudah paham, maka Anda pasti menyadari bahwa agama itu adalah kebenaran. Dan semua yang bisa disebut sebagai agama, ya pasti benar. Yang nggak benar apa? Yang tidak benar adalah gama. Agama artinya tidak gama atau tidak kacau. Kondisi ketika manusia secara spiritual, secara mental, secara batin, secara fisiknya menyatu atau manunggal atau harmoni. Ini adalah kondisi ketika tidak kacau atau kondisi manusia ketika beragama. Sedangkan jika hubungan antara spiritual, mental, batin, dan fisiknya tidak harmonis atau disharmoni, maka disebut kondisi gama atau kacau. Dalam hal ini, sahabat-sahabatku, makna agama jangan hanya dibatasi atau dibonsai ya, secara terbatas dengan makna suatu kelompok organisasi.
yang sekarang dalam perkembangannya menjadi ada disebut sebagai agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, agama Konghucu, agama ini, agama itu, dan sebagainya. Bukan. Ya. Agama yang saya maksudkan bukan itu. Tapi yang secara substansi. Sekali lagi. Agama. Itu terdiri dari dua suku kata. Kata yang pertama adalah a. Kata yang kedua gama. Nah, a artinya tidak. Gama itu kacau. Makna dari agama itu sepadan dengan arti harmoni atau harmonis. Harmonis artinya tidak kacau. Sedangkan kacau itu sepadan dengan kata gama atau disharmoni, tidak harmonis. Jadi kondisi Anda atau saya, kita bisa disebut sebagai sedang tidak kacau atau sedang beragama atau sedang harmoni adalah ketika antara spiritualitas kita, kesadaran rohani kita, dengan pikiran kita, dengan mental kita, dengan fisik kita, sedang seia sekata. Sedang menyatu, sedang manunggal, harmonis. Itulah kondisi orang disebut beragama. Atau sedang tidak gama, tidak kacau. Bisa dipahami ya. Nah, jadi semua ajaran para nabi, para rasul, para resi, orang-orang suci, itu sebenarnya sedang mengajak manusia untuk masuk dalam kondisi ini. Kondisi beragama, bertidak kacau. Rohaninya pas, spiritualnya pas, kemudian pikirannya benar, mentalnya benar, maka fisiknya juga bertindak benar. Jadi kalau namanya agama ya sudah pasti benar karena tidak gama, tidak kacau. Jadi semua orang yang beragama adalah orang yang sedang bertidak kacau. Sekali lagi ya. Jadi agama dalam hal ini harus dipahami secara substansi, secara hakikat. Jangan ketika saya bicara agama pada saat ini, yang ada dalam benak Anda, oh agama itu kelompok golongan-golongan seperti golongan Islam, golongan Kristen, golongan Yudaisme, golongan Hindu, golongan Buddha, itulah agama. Jangan hanya dibatasi itu. Meskipun memang sekarang dalam perkembangannya banyak orang menganggap yang disebut agama itu ya kelompok-kelompok itu. Tetapi substansinya, hakikatnya bukan. Agama adalah kondisi kesadaran manusia. Yang agama, yang tidak kacau, tidak gama, atau yang sedang harmonis. Itulah agama. Sebagai ilustrasi atau analogi ya, sobat-sobatku. Contohnya seperti ketika orang berbicara tentang Jawa atau Java. Apa yang ada dalam benak banyak orang ketika berbicara tentang Java atau Jawa? Mungkin orang berpikir, oh itu adalah salah satu suku bangsa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Jawa, suku bangsa Jawa. Atau orang berpikir bahwa Jawa adalah nama salah satu pulau yang ada di Nusantara. Ada juga orang berpikir bahwa Jawa adalah sebutan bagi orang-orang yang tinggal atau berasal dari pulau yang juga disebut Jawa. Nah, sebagian besar orang hanya membatasi, sekali lagi, sebagian besar atau banyak orang hanya membatasi makna dari kata Jawa sebatas 3 hal tadi. Suku bangsa, nama pulau, atau orang-orang. Tetapi, secara substansi, secara hakikat, sebenarnya Jawa bukan sebatas itu. Sebagai referensi sahabat-sahabatku, silakan simak
cuplikan video berikut ini. Nah, tujuan kita tuh menyampaikan energi welas asih atau Jawa itu kepada dunia. Dan Jawa itu bukan suku, Jawa itu kaweruh, Jawa itu kesadaran. Nek Jawa kamu anggap sebagai suku, orang maju-maju sampai ketika kamu nggak akan maju-maju, evolusi bumi ini akan terhenti. Jagat Dewa Batara yang harusnya kita kelola itu kita hancurkan dengan sendirinya karena perspektif kita tidak berkembang. Jadi Jawa itu sekali lagi itu bukan tentang suku tapi tentang kesadaran, tentang kemurnian, tentang jerone pangerten atau kaweruh pemahaman. Dan kita itu untuk sampai ke taraf manunggaling kawula Gusti, kenali dulu perangkat di dalam diri kita itu apa saja yang diwariske atau dikeletke karo Gusti itu. Nah, demikian juga ketika kita berbicara tentang Islam misalkan. Islam ini jangan dipahami secara sempit. Suatu agama yang muncul dari Arab sekitar tahun 700 Masehi. Jangan. Dalam banyak video saya sudah mengulas. Islam itu adalah bahasa Arab. Untuk bahasa Indonesianya, berserah diri, pasrah, selamat. Jadi orang yang selamat, yang pasrah diri, yang berserah diri, itu dalam bahasa Inggris disebut surrender. Dalam bahasa Arab, aslima atau Islam. Jadi Islam itu bukan kelompok, golongan-golongan, organisasi-organisasi agama seperti sekarang. Jadi siapa yang bisa disebut Islam? Siapa saja yang berserah diri. Apakah dia burung-burung di udara yang setiap hari berserah diri kepada pemilik jagat raya ini? Apakah dia tumbuh-tumbuhan? Apakah dia angin? Apakah dia lautan, samudra? Apakah dia tanah? Ataukah dia binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia? Siapapun yang setiap hari berserah diri, berpasrah diri, itulah Islam. Begitu pula dengan Hindu. Hindu adalah suatu laku hidupnya manusia. Siapapun Anda, ketika Anda sudah menyadari dan memahami siapa hakikat diri Anda, apa saja isi susunan jiwa raga kita yang terbentuk dari 4 unsur alam menjadi 7 unsur raga. Ya, jadi dari tanah, air, udara, api, kemudian diikat oleh eter atau roh. Maka disebutnya panca mahabhuta. Ya, dari 4 sedulur papat, 5 pancer. Ya, tanah, air, udara, api. Diikat oleh roh suci, oleh Atman, oleh eter. Kemudian tersusun bangun menjadi 7 unsur. Tulang, sumsum, darah, daging, kulit, rambut. Kurang 1, apalagi? Tulang, sumsum, otot, daging, darah, kulit, rambut. Menjelma, memanusia, menjadi manusia. Dengan susunan-susunan segala macam rasa. Ada sukmanya, ada nyawanya, ada jiwanya, ada pikirannya, ada egonya, ada mentalnya, ada spiritualnya. Dan segala macam susunannya. Maka disebutnya manungso, manunggaling rasa. Nah, ketika manusia sudah menyadari seluruhnya ini, siapa hakikat dirinya, untuk apa dia hadir di dunia ini, maka dia menjadi seorang pelaku Hindu. Hindu itu ajaran hidup, ajaran kehidupan. Jadi siapapun Anda yang sudah memahami ajaran-ajaran kehidupan, Anda adalah pelaku Hindu, pelaku Dharma. Demikian juga dengan Buddha. Ketika kesadaran manusia sudah mencapai kesadaran tertinggi, sudah mencapai kesadaran pencerahan tertinggi,
Artinya, pikirannya, mentalnya, batinnya, dan fisiknya sudah diserahkan. Dan secara spiritual, dia sudah tercerahkan. Maka dia disebut sebagai pelaku Buddha. Ya. Buddha yang sejati bukan golongan, kelompok, agama, organisasi, bukan. Tapi ini Buddha adalah kesadaran jiwa manusia. Ketika sudah menyadari bahwa semuanya bukan milik diri, semuanya adalah milik semesta. Sehingga egonya sudah tidak lagi melekat kepada kepemilikan. Semuanya sudah dilepaskan dan disadari semuanya adalah milik semesta. Inilah disebut sebagai Buddha. Demikian pula ketika kesadaran seseorang sudah mencapai kesadaran Kristus. Kesadaran Kristus atau kesadaran seperti Krishna. Sudah ada Kristus dalam jiwa raganya. Maka dia bisa disebut sebagai Kristen. Artinya hidupnya dia setiap hari dipimpin oleh spirit. Oleh rohani. Oleh Roh Kudus. Geraknya jiwa raganya dipimpin oleh Roh Suci, bukan sebaliknya. Ya. Bukan raganya yang memperbudak pikiran dan tindak tanduknya, bukan. Bukan hawa nafsunya lagi yang memperbudak jiwa raganya, bukan. Tapi ketika seorang manusia sedang dipimpin oleh spirit Kristus, spirit Krishna, spirit suci, maka pada saat itu orang bisa disebut sebagai Kristen. Nah, jadi Kristen juga jangan dipahami sebagai makna agama organisasi seperti sekarang kita tahu ada gereja Kristen Jawi Wetan, gereja Kristen Advent, gereja Kristen ini. Bukan itu. Ya, sahabat-sahabatku. Jadi jika Anda setiap hari berserah diri, Anda ketika tidur, Anda berpasrah diri. Itulah Anda sedang menjadi, dalam bahasa Inggris, seorang manusia yang surrender. Dalam bahasa Arab, Anda sedang menjadi manusia yang Islam. Berpasrah diri. Bangun tidur, bersyukur, menyadari hakikat diri. Menyadari nafas bukan miliknya. Detak jantung bukan miliknya. Semua adalah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya adalah milik Sang Pencipta. Nah, pada saat inilah Anda sedang menjadi bersikap Islam. Jadi Islam itu adalah sikap hidup. Din itu sikap hidup. Way of life. Cara hidup. Cara hidup yang bagaimana? Ya yang berserah diri. Bangun tidur tetap terus berserah diri. Diserahkan dirinya kepada pemilik jagat. Anda pergi ke kamar mandi, kencing, beol, sadar. Semua ini bisa saya lakukan. Semuanya bukan kuasa dari diriku, tapi kuasa Sang Pemilik. Bagaimana otot saya bisa bergerak dari kamar tidur menuju kamar mandi? Bagaimana penis saya bisa mengeluarkan urin? Bagaimana kemudian saya bisa makan, minum, bekerja, nonton YouTube, dan melakukan banyak hal? Semua ini semata-mata karena ada kuasa dari Sang Pemilik jagat raya. Nah, ketika kesadaran Anda setiap hari seperti itu, maka Anda sedang menjadi seorang yang berpasrah diri atau aslima atau Islam. Ini adalah kondisi ketika Anda setiap saat sadar Anda sedang komunikasi dengan Sang Pencipta. Anda sedang bersolat. Solat itu komunikasi yang intens dengan Sang Pencipta. Setiap detik sebenarnya kita ini sadar tidak sadar. Kita harus sholat. Harus berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Karena setiap detik Sang Pencipta menyapa kita. Berkomunikasi dengan kita. Buktinya apa? Nafas. Anda setiap detik diberi kuasa bernafas. Itu adalah komunikasi, direct communication. Komunikasi langsung antara Sang Pencipta dengan Anda dan saya. Jadi sholat itu terjadi setiap saat sebenarnya.
Sadar tidak sadar, Sang Pencipta sedang berkomunikasi dengan kita. Nah, jika Anda sadar secara fisik, aware, dan secara mental, spiritual, consciousness, kesadaran spiritualnya dapat, kesadaran raganya juga dapat, aware and consciousness. Nah, pada saat itulah Anda menjadi sempurna, aslima, Islam. Begitu. Oke, sahabat-sahabat, kembali ke soal tidak kacau atau agama tadi ya. Jadi jika Anda tidak mempersempit makna agama hanya sebatas kelompok-kelompok, tapi Anda memahami bahwa makna agama adalah kondisi ketika manusia sedang harmonis, atau tidak kacau atau tidak gama, maka Anda akan bisa memahami bahwa yang disebut sebagai agama sudah pasti benar. Karena agama adalah tidak kacau, harmonis, kebenaran. Ya, jadi jika Jawa itu bukan suku bangsa, bukan kelompok golongan teritorial tertentu, bukan nama pulau, tapi Jawa itu adalah kesadaran, adalah kaweruh. Kesadaran mental seorang manusia bisa disebut Jawa ketika dia sudah betul-betul mengenal siapa dan apa jati dirinya. Sudah manunggal antara mental, spiritual, pikiran, dan raganya. Maka orang itu disebut sebagai Jawa. Nah, demikian juga orang disebut sebagai sempurna atau aslima atau surrender atau Islam. Berpasrah diri, selamat. Adalah ketika kesadarannya sudah manunggal. Begitupun ketika orang sudah disebut sebagai pelaku dharma, Hindu dharma. Adalah ketika orang sudah mengenal siapa dirinya. Orang juga disebut Kristen ketika dia sudah dipimpin setiap hari, lebih banyak dipimpin oleh spiritual, oleh rohani. Maka disebut ada Kristus dalam dirinya. Inilah Kristen. Dan orang-orang ini tidak akan lagi melekat kepada hal-hal duniawi. Orang-orang ini sudah tercerahkan, terbebaskan, merdeka dari ikatan-ikatan duniawi. Maka orang ini disebut sebagai pelaku Buddha. Nah, sahabat-sahabatku, memahami Jawa jangan dibatasi dengan konsep teritorial. Begitupun memahami Islam, Hindu, Kristen, Buddha. Jangan dibatasi dengan konsep keterbatasan kelompok golongan. Kalau terus dipahami seperti yang selama ini dibatasi hanya konsep golongan-golongan, nggak akan berkembang, nggak akan maju. Dan kedepannya akan banyak orang yang mulai mencapai kesadaran ini, seperti yang saya sampaikan ini. Kalau Jawa hanya dipahami sebatas Pulau Jawa atau suku bangsa, jagat ini akan rusak. Begitupun jika Islam, Hindu, Kristen, Buddha hanya dipahami sebatas kelompok golongan agama, organisasi. Dunia bukannya akan agama, tapi justru akan menjadi gama. Nah, maka ke depannya ini, dan ini sudah dan sedang terjadi, kebangkitan spiritual di Nusantara. Banyak orang lintas kelompok dan lintas golongan mulai memiliki kesadaran-kesadaran budi. Maka ini juga disebut sebagai kebangkitan agama budi. Islam akan menjadi Islam yang hakikat. Kristen akan menjadi Kristen yang hakikat. Hindu akan menjadi Hindu yang hakikat. Buddha akan menjadi Buddha yang hakikat. Jawa akan menjadi Jawa yang hakikat. Inilah kebangkitan agama budi. Semua yang kulakukan di bawah matahari harus
segala yang ku perbuat di atas bumi ini harus demi cinta. Karena adaku, karena lahirku, karena hidupku, semua karena cinta. Aku ada karena cinta. Aku lahir karena cinta. Aku hidup karena cinta. Semua karena cinta.